Tanam kembali. Yang ada kearifan lokal leluhur kita yang luar biasa. Yang namanya kebun harus ada kelapa. Kelapa itu kita bisa menanam berjarak, ya bisa tumpang sari. Jadi 10 kali 10 kita tanam, ada kelapa. Setiap batas kebun ada kelapa sebagai pagar angin. Nah, itu orang tua dulu melakukan seperti itu. Kita bisa panen kelapa, bisa panen ubi, bisa panen jagung, bisa panen sorghum dalam kebun yang sama. Kalau semua orang di Sika ini tanam kelapa, kita baru 19.000 hektar. Ya, kita perlu 40.000 hektar. Semua ladang-ladang harus ditanami kelapa. Jadi ini yang sangat besar. Ya, sebenarnya mereka bukan kelapa saja, masih banyak. Ya, nanti SPBU juga mau dibangun. Kami setuju, kasih izin cepat. Ya, karena apa? Kita adalah investor. Ya, sehingga semua orang harus berkooperasi. Simpan uang di kooperasi-kooperasi. Karena itu kita akan menjadi investor. Nanti bangun tempat kepariwisataan, pabrik garam, nanti berkembang terus. Ya, tidak perlu pusing-pusing pemerintah cari investor sekarang. Investornya sudah ada. Ya, walaupun di depan ini masih ada banyak perusahaan. Ya, ada kalau investor mau kembangkan sabun, itu juga nanti berbahan baku. Salah satunya adalah kelapa, begitu ya. Nah, ini ada investor, coba berdiri dulu kalau investor. Dia diperkenalkan. Nanti kita berkolaborasi. Ya, berkolaborasi. Ada investor lokal yaitu koperasi. Ya, kalau setiap orang menyimpan uangnya, ya, jangan banyak-banyak, pelan-pelan sampai 10 juta rupiah sudah dia simpan di KSP, ya itu kita sudah menjadi investor besar. Pusing-pusing lagi urus kelapa, karena sudah ada ahlinya di pintu air yang akan mengurus kelapa di Kabupaten Sika. Kami mundur, ya mundur artinya bukan berarti tidak sentuh lagi. Kita percayakan penuh dari hasil presentasikan tadi dengan kelapa, rakyat Kabupaten Sika bisa sejahtera. Peran pemerintah adalah sebagai fasilitator. Kita akan memfasilitasi apa saja yang dibutuhkan. Dan konkretnya di tahun 2021 kami sudah siapkan 90 unit ya, mesin parut press ya, untuk masyarakat di sekitar pabrik kelapa pintu air. Dan ini akan sistemnya klaster. Kita akan fokus dulu di Kecamatan Nita dan juga Kecamatan Koping ya, karena penghasil kelapa terbesar. Nah, ini arahan dari Bapak Menteri Koperasi UKM. Ya, kita mulai pelan-pelan, kita fokus dulu per klaster. Ya, karena KSP yang lain juga kembangkan seperti telur ayam, itu obor mas. Mereka juga akan membuat klaster. Kita menjadi produsen telur untuk masyarakat Flores. Ya, kalau jumlah penduduk di Flores 1 juta, itu artinya tiap pagi orang butuh 500.000 butir telur. Siapa yang menghasilkan itu? Ya, kita tidak sadar bahwa setiap hari kita butuh 500 butir. Berarti ada 500.000 ayam. Nah, ini sistem klaster. Itu pun akan kita kembangkan. Jadi intinya pidato saya hari ini adalah kita adalah investor. Yaitu yang terjadi dahulu dan terabaikan sekarang. Ini kata-kata tadi saya catat, saya renung, betul. Dulu siapa yang tidak tahu di mau beres ini? Dulu kalau orang naik motor, orang punya Kopra, pasti tahun 70-an. Kalau yang tidak punya Kopra tidak bisa beli motor pada saat itu. Dan pada saat itu dulu. Tapi sekarang istilah dia saya pinjam, terabaikan. Waktu sudah berubah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita harus berubah di dalamnya. Tempora mutatus, ethnos mutatur in illis. Waktu boleh berubah, kita harus berubah di dalamnya. Terima kasih kepada pintu air. Waktu boleh berubah, tapi kalian sudah berubah di dalam waktu yang berubah itu. Terima kasih sekali lagi. Bahwa koperasi ini satu-satunya yang melakukan terobosan untuk melihat bagaimana kebutuhan masyarakat dunia. Dunia sekarang sudah jenuh dengan
minyak kelapa sawit. Mereka kembali kepada minyak yang asli, yaitu minyak kelapa. Saya setuju tadi, tidak ada pakai istilah PCO atau macam-macam. Cukup aja bilang minyak kelapa pintar Flores. Pintar itu pintu air. Jadi itu sudah sangat luar biasa. Itu luar biasa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Dibutuhkan kreativitas dan inovatif. Nusa Tenggara Timur ini sangat kaya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Mengapa orang luar bisa melihat itu, tapi kita di dalam tidak bisa memanfaatkan itu? Saya harus memberikan apresiasi kepada anak-anak muda saya. Yang tadi dipaparkan itu sudah memenuhi kaidah-kaidah dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka melakukan riset, dan sekarang saya dan Pak Bu kami melakukan riset. Kami minta kepada Undana buat riset. Kalau kelor ini sudah ada risetnya untuk mengobati A, B, C dan sebagainya. Sekarang kami lagi riset, sudah ada hasilnya, yaitu minyak cendana. Sudah coba beberapa orang yang minum minyak cendana dan bebas. Sekta helix. Yang pertama adalah serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Seperti tadi Presiden Komisaris mengatakan, harus serahkan kepada yang di atas. Baru 5 yang lain adalah pemerintah, LSM, kelompok-kelompok masyarakat, pelaku ekonomi termasuk koperasi, pers, perguruan tinggi, akademi. Jadi ada 5 jalinan yang kita harus lakukan itu. Semua komponen yang ada di Nusa Tenggara Timur kita harus berdayakan, kita harus gerakan sama-sama. Bisa lagi kita seperti dulu jalan biasa-biasa, tidak bisa. Kita harus lead off, harus loncat. Orang lari kita harus lari sampai loncat. Nggak bisa lagi main-main. Kalau tidak kita tertinggal terus dengan provinsi lain. Kita pasti tertinggal. Mengapa kami dorong pariwisata? Bapak Ibu, pariwisata memiliki makna yang sangat luar biasa. Kalau kita berbicara pariwisata, kita berbicara mengenai atraksi. Atraksi budaya kita luar biasa. Kekayaan alam kita luar biasa. Kekayaan nenek moyang kita sangat luar biasa. Yang saya pakai ini Bapak Ibu, bukan kerajinan tangan kita sekarang. Sama sekali, no, bukan kerajinan tangan. Tapi ini adalah kekayaan intelektual dari nenek moyang kita dulu yang diberikan kepada kita turun-temurun. Oleh sebab itu kita harus berterima kasih kepada leluhur kita sudah memberikan kekayaan intelektual yang sangat luar biasa. Nah, bayangkan orang tua kita, pionir-pionir kita, pasti mereka duduk di tanah, mereka bicara di bawah pohon dengan panas terik matahari pasti. Tapi saya tidak tahu pada saat itu pasti sambil minum oke juga pasti. Ya kan perjalanan pasti. Kalau dia minum tua itu repot. Pasti sedikit. Tetapi Bapak Ibu bisa dibayangkan masuk di koperasi. Jangan takut. Jangan malu masuk di koperasi. Saya berterima kasih kepada Tuhan yang mempertemukan saya pada tahun 1975 waktu saya menjadi ketua senat mahasiswa, bertemu dengan tokoh koperasi yaitu Muhammad Hatta di jalan di Ponorogo di rumah beliau. Saya mau mengundang beliau untuk kasih ceramah di universitas saya, dan dia pesan pada saat itu, saya mau pergi ke sana, tetapi Anda tahu nggak, berikan saya definisi mengenai koperasi. Dan pada saat itu saya hanya mangu, saya bilang saya angkat tangan. Saya tidak tahu istilah koperasi. Dia bilang, Anda pulang dulu belajar, besok baru datang lagi. Saya belajar dulu itu koperasi. Dan dia hanya mengatakan, koperasi itu satu untuk semua, semua untuk semua. Itu luar biasa. Jadi kumpul sedikit-sedikit. Jangan jadi lidi, tetapi jadilah satu lidi. Supaya kita bisa sama-sama bersatu padu kita dalam membangun.
Bapak Wakil Gubernur bersama rombongan, selamat datang ke rumah produksi minyak kelapa Pintu Air. Bapak Wakil Gubernur dipersilakan untuk menggunting pita memasuki rumah produksi. Saya bukan saya sendiri, kami bupati. Didampingi Bapak Bupati. Kami tiga pegang daun itu. Kita hitungan ketiga sudah digunting. 1, 2, 3.